Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Perkenalkan, nama saya Suryanto, NIM 2281131448 dari kelas A29. Kali ini saya akan mengerjakan tugas UTS, ujian tengah semester, dari Yang Mulia Al-Mukarram Bapak Dr. Arif Mulyawan, MESY, Hafizahullah Ta'ala wa ra'ahu. Semoga Allah menjaga Bapak beserta keluarga dimanapun Bapak berada. Baik, kali ini saya akan membahas tentang sebuah ilat hukum. Sebagaimana kita ketahui, ilat hukum adalah suatu yang sangat penting dalam ilmu ushul fikih ketika kita akan menetapkan sebuah landasan hukum dalam syariat. Sebagaimana kita ketahui, ulama berbeda pendapat. Yang kali ini akan kita bahas tentang perbedaan madhab Syafi'i dan madhab Hanafi dalam menentukan ilat sebuah hukum. Sebagaimana kita ketahui, dalam madhab Syafi'i, Imam Syafi'i sangat ketat dalam menentukan ilat hukum. Imam Syafi'i mengharuskan atau mewajibkan ilat hukum itu harus didasarkan dengan nas atau ijma' ulama. Artinya, menurut madhab Syafi'i, dalam menentukan ilat itu tidak fleksibel, tidak seluas-luasnya, harus ketat, harus sesuai dengan nas dan ijma' ulama. Sebaliknya, menurut madhab Hanafi sendiri, madhab Hanafi lebih fleksibel, lebih luas, artinya tidak harus disandarkan selalu pada nas. Bahkan Imam Hanafi sendiri dalam menentukan ilat hukum bisa juga dengan istihsan, artinya sesuatu yang dianggap baik dan dianggap baik dan kebaikan dari hukum tersebut bisa merata dirasakan semua umat, seperti itu. Contohnya saja dalam masalah bab zakat. Bab zakat dalam madhab Syafi'i, zakat tumbuh-tumbuhan, Imam Syafi'i menegaskan bahwa ilat yang dipakai ketika mewajibkan zakat pada tumbuh-tumbuhan tersebut, yang pertama ya berdasar dengan dalil Al-Quran dalam surat Al-An'am ayat 141. Saya bacakan, wa huwa alladzi ansha'a jannatin ma'rushatin wa ghairu ma'rushatin wan nakhlu waz-zar'u mukhtalifan ukulahu waz-zaytun wa rumman mutasyabih wa ghairu mutasyabih kulu min thamari idza asmara wa atu haqqahu yawma hasadi wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mewajibkan setiap tumbuh-tumbuhan yang keluar, yang tulu'ul ard, yang keluar dari bumi, itu wajib zakat. Imam Syafi'i sendiri menentukan bahwa hanya tumbuh-tumbuhan yang dapat tahan untuk disimpan dan bisa dikonsumsi dalam jangka panjang, seperti beras, kacang-kacangan, seperti kurma, dan seperti itu. Dan selain tumbuh-tumbuhan seperti itu tidak dikenai kewajiban zakat. Dan Imam Syafi'i juga menentukan bahwa jumlah dari tumbuh-tumbuhan yang wajib zakat tersebut harus berjumlah 5 usuk atau 653 kg. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, laisa fi ma duna khamsati usuk minat tamri shadaqah. Artinya yang wajib dizakatin harus sampai pada 653 kg atau 5 usuk. Jadi Imam Syafi'i sangat ketat dalam menentukan kewajiban zakat tumbuh-tumbuhan. Yang pertama, tumbuh-tumbuhan itu harus tumbuh-tumbuhan yang keluar dari bumi dan bertahan jangka panjang, seperti itu. Tidak melebar kemana-mana. Namun madhab Hanafi sendiri sangat fleksibel. Artinya Imam Hanafi tidak menentukan hanya tumbuh-tumbuhan yang seperti disebut Imam Syafi'i tadi, namun bahkan semua tumbuh-tumbuhan yang bisa bertahan, bisa dimanfaatkan oleh orang lain, di sana terkena kewajiban zakat. Seperti apa? Sayur-sayuran,
dan semacamnya, asalkan sayur-sayuran tersebut dapat bertahan lama, bisa dimanfaatkan jangka panjang, maka sayur-sayur tersebut juga terkena kewajiban zakat. Karena apa? Zakat yang diambil dari sayur-sayur bermanfaat untuk semua kalangan umat yang berhak menerima zakat. Seperti itu. Artinya Imam Hanafi lebih mendekatkan ilah hukum tersebut pada istihsan agar dapat dirasakan oleh orang lain dari zakat tersebut. Nah, oleh karena itu hanya sedikit saja perbedaan dalam madhab Syafi'i dan madhab Hanafi. Kalau madhab Syafi'i lebih ketat dalam menentukan ilat hukum, sedangkan madhab Hanafi lebih luas atau lebih fleksibel, artinya umum, tidak harus nas dan ijma ulama, tetapi lebih mengedepankan istihsan. Baik, sedikit yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.